Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi ja'ala hadzal yawm yawma 'iidan lil muslimin wal mu'minin, yawma 'iidan lil fitratil islam liman kana yasumu ramadana ala kulli siyam ala kulli syahri kullu allazi yasumuna ramadan fi syahri ramadan kullu yani 30 ayyam atau 62 ayyam 26 ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Id yang dirahmati Allah, tiada puji dan puja yang pantas untuk senantiasa kita ucapkan terkecuali puji syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta alam raya ini yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa duduk melaksanakan ibadah sunnah, melaksanakan salat Idul Fitri di hari raya besar Islam yang oleh keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2025 bertepatan dengan 30 Ramadan 1446 Hijriah. Jamaah Id yang dirahmati Allah, salawat serta salam senantiasa kita ucapkan keharibaan manusia suci, manusia maksum, manusia terbaik sepanjang zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena atas jasa dan berkat perjuangan beliau, kita hari ini menikmati indahnya Islam, indahnya perdamaian, indahnya kehidupan di dalam pancaran cahaya iman dan takwa kepada Sang Pencipta alam semesta. Di hari ini, di Yaumil Aid, hari kembalinya umat Islam pada kesucian, bagi mereka yang sebulan penuh melaksanakan ibadah ritual puasa Ramadan dan beribadah sebulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka di hari ini mereka dinyatakan suci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Jamaah Id yang dirahmati Allah, pada Id tahun ini di tahun 1446 Hijriah, izinkan saya membawakan sebuah khutbah yang menyerukan kepada segenap umat Islam untuk menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan di antara keragaman umat beragama, di antara keragaman golongan, di antara keragaman paham, di antara keragaman sekte, partai, dan keragaman pilihan-pilihan politik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap khatib yang berdiri di mimbar, baik di hari Jumat maupun di hari Idul Fitri dan Idul Adha,
maka salah satu rukun dari khutbah itu adalah mengajak kepada ketakwaan. Di ayat tadi dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap mereka yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih." Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takut. Apa itu takut? Takut adalah menghindari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus mendahulukan hal-hal yang dilarang dibanding melaksanakan perintah, karena orang yang melaksanakan perintah Allah sembari melanggar larangan Allah ibarat orang yang bangun sebuah bangunan yang setelah selesai ia robohkan kembali. Itulah perumpamaan orang yang bermaksiat, menentang ayat-ayat Allah, melanggar larangan-larangan Allah sembari melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa adalah menjauhi segala hal-hal yang dilarang, segala bentuk kezaliman, baik kezaliman pada diri sendiri maupun kezaliman kepada masyarakat ataupun orang lain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah, hindari segala bentuk kezaliman itu sampai saat ketika malaikat maut berdiri di hadapan Anda untuk menjemput Anda, membawa Anda ke alam yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai sekalian umat, wahai sekalian mereka yang beriman, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan ajaran Allah, berpegang teguhlah kalian dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, ajaran Al-Quran, wala tafarraqu, dan jangan Anda mencoba untuk meninggalkan ajaran dan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ajaran dalam Al-Quran. Bersatu teguh, bersaudara, dan jangan bercerai-berai demi sebuah kepentingan tertentu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian semua. Iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, di mana di suatu masa di zaman jahiliyah, sebelum hadirnya para nabi, terutama sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kalian semua beralam sebuah kabilah-kabilah dalam keragaman-keragaman, dalam keberbedaan-perbedaan suku, dan pada saat itu kalian adalah saling bermusuhan, saling berperang, terjadi pertengkaran, perebutan kekuasaan, dan saling merampok, bahkan saling mencuri pada masa itu. Wa allafa baina qulubikum, lalu kemudian Allah dengan ajaran Islam ini, dengan ajaran Al-Quran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kalian umat manusia di masa itu, allafa baina qulubikum, Allah melembutkan hati kalian, Allah menyatukan hati kalian dalam naungan iman Islam, dalam naungan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kalian menjadi bersaudara dengan kalimat itu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqazakum minha. Andaikan Allah tidak memberikan nikmat iman dan Islam ini, maka kalian telah berada di tepian jurang api neraka, dan kalian pasti akan jatuh di dalamnya, tak ada satupun yang bisa menolongnya. Tapi berkat ajaran Al-Quran, berkat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi bersaudara di bawah naungan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang demikian itulah Allah memberikan petunjuk, memberikan penjelasan ayat-ayatnya, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, kalian telah diciptakan dari seorang pribadi yang bernama Adam dan seorang wanita yang bernama Hawa.
min zakar, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang wanita, dan dari keduanya kalian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Untuk apa Allah jadikan kita berbangsa, bersuku-suku, berkampung-kampung, berbeda-beda ucapan, berbeda-beda bahasa? Semua itu Allah ciptakan lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Dari sekian keragaman, dari seluruh perbedaan-perbedaan itu, yang terbaik di antara kalian semua adalah akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, senantiasalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti prinsip-prinsip ajaran Al-Quran, dan menjauhi segala bentuk-bentuk kezaliman, segala bentuk-bentuk kedurhakaan, baik durhaka pada diri sendiri maupun durhaka kepada orang lain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan serikatkan dengan sesuatu. Jangan ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan ada bentuk-bentuk Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada sosok yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan simpan di dalam pikiran kita ada sesuatu yang melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala atau menyamainya. Karena ketika itu terjadi, maka kita telah menjadikan Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kita telah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sesudah kita menyatukan hati, menyembah kepada Tuhan yang satu, menyembah kepada Allah yang tak terbatas, kepada Allah yang segalanya bergantung kepadanya, segalanya berada di dalam genggamannya, segala sesuatu tidak ada satupun yang lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tiada satupun bentuk yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak satu pun yang berjarak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah itu esa, satu, tak berbilangan, tak memiliki satu tandingan sekalipun, karena tidak satu pun bagian di alam ini yang tiada Allah Subhanahu wa ta'ala. Totalitas jagat raya ini, totalitas alam semesta ini menyatu di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meyakini hal tersebut, maka tindakan yang dilakukan yang berikutnya adalah wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, di sebuah masa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di jarak sekitar 400-an kilometer dari lembah Tanah Mekah, hiduplah seorang lelaki, seorang pria miskin dengan seorang ibunya yang sudah tua. Beliau tinggal di sebuah negeri di tepian Samudra Hindia, di tepian muara Lautan Merah yang saat ini disebut dengan Bab al-Mandab. Di sana ada seorang lelaki miskin dengan ibunya yang sudah tua renta. Dia adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Beliau menghabiskan waktunya untuk menggembala kambing. Hari-harinya adalah sebagai seorang penggembala, di samping ia merawat ibunya yang sudah tua renta. Ketika tiba suatu saat, dia mendengar kabar bahwa di tanah Mekah lahirlah seorang pribadi agung, Nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang dikabarkan di dalam berbagai kitab suci terdahulu, dikabarkan dalam kitab Taurat, dikabarkan dalam kitab Injil, bahwa akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah, yang akan lahir di kota Mekah dan hijrah ke Madinah. Beliau membaca dalam kitab Taurat atau mungkin mendengarkan dari para rahib di masa itu, dan terbetiklah di dalam hatinya untuk mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Di suatu saat ibunya memintanya untuk membawanya ke Mekah. Dia merasa bahwa inilah kesempatan yang tepat untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena keterbatasan biaya, beliau tidak mampu membeli seekor kuda atau membeli seekor unta untuk membawa ibunya ke tanah haram. Maka dia melakukan latihan fisik dengan membeli seekor domba yang kecil. Lalu dia membuat kandang di sebuah bukit, dan kemudian setiap hari
kambing itu digendongnya ke kandang itu. Setelah pagi digendong lagi ke padang pasir dan dibawa bergembala. Setiap hari dia melatih fisiknya untuk menggendong kambing itu dari dataran yang rendah ke dataran yang tinggi sampai ketika kambing itu telah besar. Lalu ketika kambing itu telah dewasa, telah besar, di mana kambing itu sudah bisa disembelih, beliau menggendong ibunya dari Yaman sampai di Masjidil Haram, Makkah. Jarak kurang lebih 400-an kilometer. Kalau di Indonesia jarak itu dari Lubuk Banggai sampai di Kota Poso, yang kalau ditempuh dengan mobil Avanza yang baru itu ditempuh kurang lebih 1 hari penuh dari jam 7 pagi sampai masuk waktu maghrib. Itu dengan kecepatan 60 km per jam atau sekitar 40 atau 80 km per jam. Beliau menempuhnya sambil menggendong ibunya dengan berjalan kaki dari Yaman sampai di Masjidil Haram, melaksanakan semua ritual haji, rukun dan sunnahnya, lalu kemudian menggendongnya kembali ke Yaman. Beliau ingin berjumpa Rasulullah, tapi saat itu Rasulullah telah hijrah ke Medina. Ketika beliau tiba di Yaman, beliau berpikir untuk berjumpa dengan Rasulullah, maka beliau minta izin kepada ibunya untuk pergi berjumpai Rasulullah. Akan tetapi karena ibunya sudah tua dan sudah dinyatakan lumpuh, sudah tidak bisa berjalan, yang bila mana ia ingin makan harus disuap oleh orang lain, maka dia meminta kepada tetangganya untuk membantunya beberapa hari, mengasuh ibunya, menyuapnya dan mengantarnya ke tempat buang hajat. Sampai pada suatu saat beliau pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Medina. Di dalam perjalanan beliau berhari-hari menempuh padang pasir yang gersang, yang sangat panas, dengan rasa haus dan lapar yang luar biasa. Tibalah beliau di Madinatul Munawwarah. Akan tetapi ketika beliau tiba di Madinah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi sedang pergi berperang. Yang beliau jumpai hanya istrinya Aisyah. Maka karena izin dari ibunya hanya boleh setengah hari beliau berada di Madinah, maka beliau setelah setengah hari kembali berjalan kaki ke Yaman di jarak 400-an kilometer menempuh padang pasir yang gersang. Malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah bahwa ada umatnya yang hidup di tempat yang jauh ingin berjumpa dengan beliau, tapi dia terhalang dengan adanya ibunya yang sudah semakin tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya bahwa di saat ini ada seorang waliullah, seorang manusia suci yang hidup di seberang sana, yang bila mana suatu saat beliau datang, maka jemputlah dia dan minta didoakan oleh beliau. Penyampaian ini didengar oleh Umar bin Khattab dan Imam Ali karramallahu wajhah, sehingga informasi dari Rasul ini beliau simpan, dan sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi telah wafat, beliau menyeleksi setiap kafilah haji yang datang ke Mekah. Setiap rombongan haji yang datang ke Masjidil Haram, beliau periksa satu persatu. Dan tibalah suatu ketika ada kelompok, ada gerombolan, ada jamaah haji yang datang dari Yaman, yang beliau tanyakan, adakah di antara kalian orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Laki-laki tadi bernama Uwais Al-Qarni. Dan mereka mengatakan, kami tidak punya orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Adakah orang dari kelompok yang lain yang bernama Uwais Al-Qarni? Mereka mengatakan, kami belum pernah mendengar nama itu. Adakah orang yang tinggal di luar sana yang menjaga unta-unta kalian? Ada. Beliau kunjungi dan Umar bin Khattab bertanya kepada beliau, siapa namamu? Beliau mengatakan, saya bernama Abdullah. Beliau mengatakan, innana ibadallah jami'an. Sesungguhnya kita semua adalah hamba-hamba Allah. Aku minta namamu yang sebenarnya diberikan oleh ibumu. Beliau langsung menjawab dengan jujur bahwa saya bernama Uwais Al-Qarni. Lalu Umar bin Khattab memanggilnya dan menyapanya, memeluknya dan mencium tangannya. Ketika diperiksa di tangannya, sebagaimana pesan Rasulullah bahwa orang tersebut memiliki tanda di telapak tangannya ada warna putih, itu adalah bekas penyakit belang yang kemudian Allah sembuhkan tapi tersisa di telapak tangannya. Dan setelah diperiksa ternyata benar ada belang berwarna putih di telapak tangannya.
Lalu kemudian Umar bin Khattab meminta didoakan oleh beliau sebagaimana perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini menceritakan kepada kita betapa agungnya orang yang berbakti kepada ibunya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan melebihi apa yang pernah dialami oleh para nabi, melebihi apa yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Umar bin Khattab tidak tertandingi, kemuliaan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tidak tertandingi, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertandingi. Doanya Rasulullah tidak ada yang ragukan. Tapi mengapa Rasulullah perintahkan, bila mana Anda berjumpa dengan lelaki itu yang bernama Uwais Al-Qarni, yang hidupnya digunakan untuk berbakti kepada ibunya, mintalah doa kepada beliau. Uwais Al-Qarni adalah pribadi agung yang kemudian wafat menghadapi kaum zalim, orang-orang penindas, orang-orang yang haus kekuasaan, bersama Imam Ali karramallahu wajhah di perang Siffin ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat. Jamaah Id yang dirahmati Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan serikatkan dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian selagi orang tua kalian masih hidup, dan bila mana orang tua kalian telah wafat, maka dari tempat ini silakan mengunjungi kuburan mereka, doakan mereka, bacakan surat Al-Fatihah kepada mereka, karena semua amal ibadah seseorang bila mana tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, maka amal ibadah itu dinyatakan kosong. Amal ibadah apapun dilakukan oleh umat manusia yang tidak mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya, maka semua amal ibadah itu dinyatakan kosong. Dan semua amal ibadah umat manusia yang mendapatkan ridha dari kedua orang tuanya, ridha yang luar biasa, kasih sayang dan maaf dari kedua orang tuanya, maka mereka bisa mencapai derajat aulia, derajat makam para wali-wali Allah, sebagaimana yang pernah kita baca dalam kisah-kisah para waliullah. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah Id yang dirahmati Allah, setelah kita berbakti kepada kedua orang tua, wabizil kurba, maka kita harus menjaga hubungan silaturahmi dengan kerabat-kerabat kita, hubungan persaudaraan dengan saudara-saudara kandung kita. Karena dengan menjaga saudara kandung kita, maka insya Allah amal baik kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau saudara kita memusuhi kita? Kita harus bersabar dan terus membangun persaudaraan, sebagaimana pernyataan Habil ketika dia hendak dibunuh oleh kakaknya Qabil. Beliau mengatakan bahwa la im basatta ilayya yadaka litaqtulani, andaikan engkau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak, saya tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Inni akhafullah rabbal alamin, karena sungguhnya saya takut kepada Allah pencipta alam semesta ini. Begitulah prinsip dalam persaudaraan, harus mengalah demi persaudaraan itu. Menjaga hubungan baik dengan saudara kandung itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba, dan setelah kita membangun hubungan baik dengan kedua orang tua dan saudara kandung kita, yang ketiga adalah wal yatama, kepada anak-anak yang belum balik atau anak-anak di bawah usia 9 tahun laki-laki atau anak-anak di bawah usia 8 tahun perempuan. Wajib berbuat baik bila mana kedua orang tuanya telah pergi, telah meninggal dunia. Itulah anak yatim. Anak yatim menduduki, menempati ranking ketiga yang wajib dijaga di dalam hidup ini. Karena mengabaikan anak yatim itu bagaikan kita telah berdusta di dalam beragama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, maukah kalian saya perlihatkan orang-orang yang berdusta dalam beragama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka adalah orang yang tidak peduli dengan keberadaan anak-anak yatim. Olehnya itu, menjaga anak yatim, menghibur mereka, memberikan mereka sesuatu walaupun itu kecil, itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
di mana bila mana kita abaikan, maka kita tidak termasuk di dalam golongan umat Islam. Wal jarizil wal masakin wal yatama wal masakin, dan setelah kita menjaga keberadaan anak-anak yatim, maka ranking yang keempat yang menempati kedudukan yang harus kita hormati dan kita jaga di dalam hidup ini, di dalam kehidupan bermasyarakat, adalah mereka yang memiliki keterbatasan hidup, keterbatasan ekonomi. Mereka yang terkadang dalam sehari tidak makan karena tidak punya uang. Mereka yang akalnya memiliki keterbatasan sehingga tidak mampu mencari nafkah. Orang yang tidak mampu mengangkat harkat dan martabat ekonominya. Mereka-mereka itu wajib disantuni oleh mereka yang diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang diberikan akal yang sempurna sehingga mampu membangun kebun, mencari uang yang banyak. Mereka adalah orang yang mendapatkan nikmat Allah yang oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membagi apa yang diperolehnya itu dengan mereka yang miskin. Ini adalah kelompok yang keempat atau ranking keempat yang harus kita jaga di dalam hidup ini. Wal jarizil qurba wal jaril junub. Kemudian yang kelima dan keenam adalah tetangga kita. Tetangga yang saat ini berada di samping kanan kiri rumah kita, ataupun tetangga kita yang dulu pernah tinggal di samping kanan kiri rumah kita tapi hari ini telah berpindah jauh. Mereka itu wajib dikunjungi, wajib berbuat baik, wajib bersilaturahmi dengan mereka, karena terkadang walaupun mereka bukan saudara, tiada ikatan darah, akan tetapi kalau mereka pernah hidup bertetangga dengan kita, mereka juga adalah saudara kita yang abadi, yang tidak boleh dilupakan untuk selama-lamanya. Orang tua-tua kita zaman dulu yang pernah hidup bertetangga di Wakatobi sana, sampai detik ini mereka selalu mengenang tetangganya dan terus membangun hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Tradisi itu wajib kita lestarikan, karena itu bagian dari perintah surat An-Nisa ayat 36. Wasahibi bil jambi, sahabat seprofesi, sahabat seperjuangan, wajib kita jaga dengan baik. Wajib kita membangun hubungan persaudaraan dengan mereka di hari ini, di Yaumil Id, hari di mana umat kembali kepada kesucian. Tapi kesucian itu bisa terwujud bila mana hubungan baik sesama umat manusia, terutama kepada kedua orang tua, kepada kerabat dekat, kepada yatim piatu, kepada masakin atau orang-orang miskin, kepada jarizil qurba wal jaril junub, dan sahibul jambi atau sahabat dekat, sahabat karib, sahabat seprofesi, itu tetap terjaga. Wabni sabil, dan kepada anak rantau, kepada perantauan, kepada anak-anak sekolah yang jauh dari orang tuanya, kepada mahasiswa yang meninggalkan orang tuanya demi untuk belajar, kepada siapapun perantauan yang tidak punya bekal, tidak punya uang lagi, mereka juga wajib disantuni, wajib dibangun hubungan yang baik dengan mereka, karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma malakat aymanukum, dan mereka yang hidup bersama dengan kita, membantu kita, orang-orang yang kita pekerjakan, itu juga merupakan perintah Allah untuk menjaga mereka. Jangan sampai ada upahnya yang tidak terbayar, jangan sampai ada pekerjaannya yang tidak dibayar. Dan siapapun yang melakukan pekerjaan dalam sebuah lembaga, dalam sebuah instansi yang tidak dibayar, wajib dibayar, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36. Jamaah yang dirahmati Allah, persaudaraan, hubungan harmonis antar sesama umat manusia merupakan hablum minan nas, hubungan yang baik antara sesama manusia. Ketika kita tidak mampu membangun hubungan baik antara sesama manusia, maka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala juga putus. May yarham man fil ard, siapa yang menyayangi semua yang di muka bumi ini, yarham man fis sama, maka yang di langit pun, para malaikat dan pencipta alam jagat raya ini juga akan menyayangi kita. Akan tetapi siapa yang menyakiti mereka yang di bumi ini, siapa mereka yang berbuat sewenang-wenang dengan mereka yang ada di atas tanah ini, semua manusia tidak boleh dizalimi. Bila mana kita berbuat zalim kepada sama manusia, maka orang-orang yang zalim itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ala laknatullahi ala zalimin.
Allah berpesan, bukankah laknat Allah itu berlaku bagi orang yang zalim? Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada musuh yang abadi kecuali mereka yang zalim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa liman zulim. Tidak boleh berkata-kata kasar kepada siapapun, akan tetapi itu boleh kalau ada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, orang yang ditindas, orang yang dijajah, orang yang ditipu, Allah berikan kesempatan mereka, Allah halalkan mereka untuk marah, untuk berkata kasar kepada orang-orang yang zalim. Jamaah yang dirahmati Allah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Tidak ada paksaan dalam sebuah sistem, dalam golongan, dalam beragama, dalam menganut sebuah organisasi, menganut sebuah partai, menganut sebuah paham, apapun namanya. Tidak boleh dipaksa orang. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya petunjuk dan kesesatan itu sangat jelas. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang menolak segala bentuk taghut, segala bentuk tuhan-tuhan selain Allah, wa yu'min billah, dan percaya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka dia telah berpegang kepada tali Allah yang kuat, lan fisama laha, dan tidak akan terlepas untuk selama-lamanya. Wallahu sami'un alim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin. Di dalam beragama tidak boleh ada klaim bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling suci, kitalah yang berhak masuk surga, dan kelompok lain masuk neraka, agama lain masuk neraka. Belum tentu, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan dalam surat Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan sabiin, dan siapapun percaya kepada Tuhan dalam berbagai bentuk dan nama. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapapun yang percaya kepada Tuhan dan hari pembalasan, hari sidang yang terakhir, hari kiamat, wa amila salihan, dan dalam hidup ini dia berbuat baik kepada sesama umat manusia, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhannya, mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada perlu rasa takut dan sedih bagi mereka. Olehnya itu, menjaga hubungan persaudaraan sama manusia merupakan hal yang wajib, yang tidak berbeda wajibnya dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata bukan karena rahmat Allah, andai kata bukan karena rahmat Allah, engkau pasti akan berbuat kasar kepada sama manusia. Engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Anda berbuat baik kepada sama manusia atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta fadzan ghalizal qalbi. Andaikan engkau berlaku kasar, memarahi umat manusia, menghukum mereka pada saat itu, lan faddu min hawlik, maka manusia pada masa itu akan menjauhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mohonkan ampunan kepada mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak mereka untuk selalu bermusyawarah. Fa iza azamta, dan ketika musyawarah itu telah bulat, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakkallah kepada Allah. Wallahu yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, persaudaraan, persatuan kepada sesama umat manusia adalah hal yang diwajibkan, terutama ketika kita telah kembali kepada kefitrahan. Di hari ini, hari Idul Fitri 1446 Hijriah, kita harus saling membangun persahabatan dan persaudaraan, saling memaafkan, dan yang terutama adalah mengunjungi keluarga kita, mengunjungi orang tua-tua kita yang masih hidup. Dan bagi mereka yang masih punya orang tua masih hidup, itu adalah kesempatan emas
untuk mencari, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang telah memiliki orang tua yang telah wafat, maka wajib untuk berziarah di makam-makam mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi kursihi wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه هو السميع العليم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر 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 ولله الحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل